Kamu sering enggak sih ngerasa cemas dan galau saat tiba-tiba merenung? Mempertanyakan kenapa hidup kita yang katanya singkat ini kok banyak banget masalahnya kalau dipikir-pikir. Masalah terus-terusan datang dari berbagai penjuru. Sementara itu kita menghadapi dan menyikapi masalah yang menimpa dengan banyak cara bahkan sampai enggak begitu peduli cara yang kita lakukan itu baik atau buruk. Pergi ke psikiater, beribadah, dan berdoa adalah cara-cara yang baik, tapi enggak jarang juga kita terlintas buat melakukan cara-cara yang buruk seperti balas dendam dan putus asa. Sudah lebih dari 2000 tahun lalu filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif yang bikin kita punya banyak masalah. Filsafat itu adalah stoikisme. Filsafat yang berasal dari Yunani kuno ini bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan membuat mental kita jadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Di video kali ini saya akan membahas buku dari Henry Manampiring. Buku ini sempat viral sampai jadi bahan obrolan di mana-mana. Buku ini berjudul Filosofi Teras. Saya persilahkan kepada kalian untuk ambil posisi yang nyaman, minim gangguan, pakai headset, dan yang terpenting tonton sampai habis buat dapetin keseluruhan isi dari buku ini. Bab 1. Survei Khawatir Nasional. Di bulan November tahun 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai tanggal 18 November tahun 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden, dan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi, karena pemilihan sampel tidak acak. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1990 sampai 2000. Ini artinya, di tahun 2018, penduduk milenial tertua berusia 38 tahun, dan termuda berusia 18 tahun. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? A. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63% atau hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya atau 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat. Dipilih oleh 1/4 dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. Untuk responden yang berada di dalam relationship. Mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya, mereka yang tidak khawatir mengenai relationship lebih banyak dari yang merasa khawatir. D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, 3 kekhawatiran utama adalah 1. Relationship mau dibawa kemana? 2. Relationship yang terasa sudah hambar. 3. Pasangan selingkuh, sangat dekat dengan pilihan keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Bagaimana dengan responden jomblo? Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi, dari hasil survei ini saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kaum tuna asmara atau jomblo. F.
Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah 1. Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan. 2. Khawatir dengan umur. 3. Khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya 3 alasan tertinggi mereka tidak khawatir adalah 1. Memang sedang senang sendiri. 2. Jodoh di tangan Tuhan. 3. Sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden atau 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah 1. Stuck di karir sekarang. 2. Gaji tidak mencukupi. 3. Khawatir performa di kantor tidak memuaskan. H. Mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden atau 53% mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini. I. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran ternyata. Separuh responden orang tua atau 53% mengaku merasa khawatir, sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? 1. Biaya sekolah anak. 2. Anak sakit atau kecelakaan. 3. Biaya kesehatan anak. J. Sosial politik. Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. 1. Hoaks atau fake news. 2. Diskriminasi suku dan agama makin meningkat. 3. Bangkitnya kaum radikal atau intoleran. Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan presiden 2019 nanti, mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas. The cost of worrying. Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini, dengan 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi. Sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran. Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan? Menurut saya kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi, karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? 1. Menghabiskan energi pikiran. 2. Menghabiskan waktu dan juga uang. 3. Mengganggu kesehatan tubuh. Masalah khawatir bukan masalah di pikiran saja. Bagaimana latar belakang sampai dokter memilih kuliah psikiatri dan kemudian mendalami psikosomatik medicine? Saya lahir dan besar di Tangerang. Saya memilih bersekolah di SMA negeri. Karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FKUI kalau datang dari sekolah negeri. Saat memulai kuliah di tahun 1977, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya. Indonesia saat itu baru mengenal istilah konglomerat. Waktu itu saya kepikir, kalau jadi pengusaha harus seperti konglomerat yang punya sifat makanin orang, kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus. Jadi, saya memikirkan profesi apa yang bisa mendapatkan uang, tapi juga menolong orang. Karena kondisi keuangan, Papa nggak mungkin nyekolahin saya ke sekolah kedokteran swasta. Selain mahal, lulusnya gak jelas. Kalau gak masuk UI, saya harus masuk swasta. Nah, seperti umumnya orang keturunan China kebanyakan, swasta yang saya pilih waktu itu adalah Untar, tapi ngambilnya teknik sipil, karena jargon pembangunan. Mikirnya nanti kalau lulus banyak yang pakai. Tapi, ternyata saya lulus UMPTN FKUI. Sesudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri, kalau keinginan menjadi psikiater sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1. Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctors karya Eri Segal. Salah satu tokoh di buku itu adalah seorang psikiater lulusan Harvard.
Di situ saya mengenal konsep Freudian dan mulai membeli buku-buku mengenai Freud di tingkat 2. Kemudian, dulu kan ada mata kuliah ilmu budaya dasar. Kebetulan, di kampus saya dibawakan oleh seorang psikiater. Dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia, bagaimana menciptakan kebiasaan dan dia selalu bilang, kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia, belajarlah psikiatri. Dalam perjalanan, sesudah lulus kedokteran, saya langsung mengambil spesialisasi psikiatri. Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PPT. Saya mengambil dokter dan mengambil psikiatri untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusin orang gila saja. Secara statistik di Indonesia, dari Survei Kesehatan Dasar Rumah Tangga 2012, sebenarnya yang psikotik itu hanya 0,7%. Jadi, pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak merawat yang depresi cemas. Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden. Jadi, sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa memengaruhi badan secara keseluruhan. Maka, tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala, bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada interconnection atau keterikatan. Jadi bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, tetapi persepsi kita. Misalnya, jalanan macet nih. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya, misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, gak jelas penyebabnya, pokoknya merasa cemas aja. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba, seperti di survei khawatir itu. Orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Jika stres meningkat terus, pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Ada dua gejala penting depresi, pertama adalah mood yang sedih, lalu yang kedua adalah putus asa atau tidak ada harapan. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh, dan secara organ otak juga sama, karenanya obatnya pun sama. Depresi, mendapat obat antidepresan. Cemas panik, dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja, atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik, cemas sehari-hari pun sudah bisa memengaruhi fisik. Contohnya, saat mau presentasi kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres, atau tubuh kita memersepsikan adanya stres, maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom. Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah, jangan anggap remeh khawatir atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari, secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stres threshold sebagai gelas, lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh, dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya bermacam-macam, misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling relief hanya dengan berbicara kepada orang. Atau rekreasi. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya, olahraga, ngobrol, punya teman. Lalu, lakukan aktivitas yang membahagiakan. Ada juga alternatif membohongi pikiran dengan sementara, dengan zat. Ada pula depression hurts. Depresi itu melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar, misalnya terjebak di tengah macet, wah sialan gue gak bisa jalan, itu persepsi negatifnya. Tapi persepsi positifnya, wah terjebak macet di jalan di sebelah cewek cakep, gue bisa ngobrol lama-lama sama dia. Sama macetnya,
tapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi. Dan jadinya less stress bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa. Mereka semakin well-informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya, pas kuliah di luar negeri mereka culture shock, sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana. Saat kembali ke Indonesia kembali culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship. Baper, galau, itu kan bahasa awamnya, tetapi, dalam bahasa kedokteran, ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan. Menariknya, kalau saya ngobrol dengan pasien yang sudah berumah tangga selama 5 tahun ke atas, banyak yang bilang, saya sudah mengertilah suami saya kayak apa. Jadi, saya tidak usah berharap banyak. Menurut saya, penerimaan itu mungkin stressful juga buat dia. Dia berusaha menerima bahwa seseorang yang setiap hari dia temui di dalam kehidupannya sebenarnya adalah sumber stres. Ketika pasien ditanya apa sumber stres mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Menarik kan? Adakah pesan-pesan untuk pembaca? Coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman. Lalu, lakukan aktivitas yang membahagiakan. Berikut adalah intisari dari wawancara dengan Dr. Andri. 1. Kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. 2. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. 3. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. 4. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambahkan kekhawatiran.